dulu nih dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ada ya. Jadi saya minta izin kepada teman-teman media juga para tamu undangan untuk saya tidak memakai masker agar pesan yang saya ucapkan lebih clear dan juga jelas, boleh ya? Terima kasih. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Ini dia press conference the biggest hip hop song and R&B festival 2022. Perwakilan dari Black Kumo, Boy. Kak Gila, kita respon kita. Mungkin ada satu pertanyaan buat teman-teman. Kenapa ada surprise seperti apa di bawah? Nanya dulu Pak Bukero. Pak Bukero. Yes. Makanya dong. Boleh deh. Besar. You know what? Tapi dibalasnya apa wah? You know what? Apa wah? Apa yang kita coba jalani tiba-tiba kehantam lah sama yang namanya badai COVID ini. Untuk full complete line up will be on August. Oh, berarti tuh kan berarti masih ada pemilihan lagi untuk line up-nya dong ya? Kenapa ngarepin main? Satu yang saya pegang itu adalah paling tidak semua harus bergantian punya giliran untuk bisa main di Gloves, itu yang penting satu. Itu tadi banyak sekali sebenarnya talenta hip hop itu all over the place dari seluruh penjuru Indonesia. Mungkin rapper perempuan atau bandnya masih sangat minim. Apakah nanti di Phase 2, Phase 3 juga misal yang muncul cuma satu si ramen gitu atau gimana nih kayak kok untuk proporsinya? Terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat siang sahabat event di Event Indonesia Channel. Hari ini gue lagi ada di sebuah acara press conference dari sebuah festival hip hop terbesar di Indonesia, yaitu bernama Fluffs. Hari ini gue bersama technical director Mas Ongki. Wih, apa kabar Ki? Sehat-sehat. Oh, sekarang boleh gini ya? Udah nggak ada. Udah endemi. Ki, satu pertanyaan nih Ki. Gue kan mengamati di masa Covid kita hancur lebur lah ya. Tapi Fluffs Festival ini bertahan dengan beberapa konser virtual. Sekarang saatnya Fluffs kembali ada untuk event di live. Plan awal lah ya. Ya, awal. balik lagi ke awal. Yang rencananya bulan September ya. Tahun ini ya? Iya, tahun ini. Nah, sekarang udah press conference. Kelihatannya biasanya orang press conference nggak sejauh ini jaraknya gitu ya. Ini jauh banget jaraknya. Gue nebak kayaknya akan ada banyak kegiatan sebelum festival yang besarnya berlangsung. Betul. Seoptimis apa Ki? Kegiatan ini bisa jalan Ki? Mungkin gue cerita dikit ya. Ya. Ya Anto tahu juga gitu di 2020 yang plan kita di 2009. 2020 harusnya offline, cuman memang diantem lah yang namanya COVID. Kemudian kita coba pada saat itu
kalau boleh cerita sedikit, itu 2 minggu kurang lebih ya, 2 minggu sebelum 2-3 minggu sebelum tanggal eventnya, 45, which is itu 45 April. Berarti lo udah semua udah all set. Semua all set, tinggal kita ngeset. Waktu itu kita punya loading 5-6 hari before lah ya. Artinya 2 minggu sebelum loading itu udah tarik rem darurat. Bapak Gubernur sudah menyatakan apa namanya izin keramaian segala macam yang kaitan sama kita gitu ya, ditinjau kembali. Dari situ kita hold lah ya, dalam arti kata semua orang di dunia ini bahkan gitu ya, nggak tahu nih mau sampai kapan. Jadi after itu kita masih ada sedikit optimis untuk ini paling cuma 3 bulan, 4 bulan. Itu sama tuh, gue juga sempat menganggap begitu tuh. Sempat kita umumin kita coba postpone ke waktu itu di bulan Agustus awal. Saya ingat gue awal 2020 ya. 2020. Tapi ternyata kayaknya nggak bulan Juninya tuh kok masih makin marak gitu namanya si COVID tuh makin marak. Akhirnya ya udah kita coba pindahlah ke virtual, tetap jalan. Karena mobilisasi juga nggak bisa kan dari luar nggak bisa, kota, dari betul. Mana bisa. Jadi kita udah kita set up lah untuk virtual. Kita udah putusin di bulan Mei akhir awal Juni lah kita putusin kita langsung ke virtual. Gitu. Jadi terjadilah di 2020 virtual, kemudian 2021 ngelihat pergerakan dan perkembangan juga masih belum pasti gitu ya. Kita harus tetap eksis karena kita produk yang masih belum dikenal secara yang plannya itu secara harusnya gitu secara. Tapi satu hal Ki, waktu online gue kan nonton full ya, gue nonton sama di kantor waktu rame-rame. Betul. Dan itu gue ngerasa bahwa selama pengalaman gue selama COVID sampai ke Fluff, gue mendapatkan satu kualitas audio menurut gue the best. Waktu online itu gila tuh, gila audionya. Betul, karena keren banget betul, gitu loh. Pada saat kan kita juga mikirin gitu tuh ya, pada saat kita berubah jadi virtual, orang itu pasti yang paling dirasa banget adalah telinga, audio, pendengaran, audio. sama visual. Itu yang kita jagain toh. Jadi memang kita jagain banget yang namanya kualitas audio, di mana nanti si pendengar atau si penonton yang ada di rumah, yang kalau dia punya aksesoris atau tambahan speaker rumah atau home theater itu dia bisa ngerasain bisa maksimal. Memang gue pakai itu di kantor. Betul, waduh itu maksimal. Itu yang udah kita trial dan alhamdulillah memang komentar-komentar dari penontonnya bagus gitu ya. Dari sound itu kita jagain. Termasuk stage-nya juga ya, itu live production banget walaupun itu virtual. Betul, gitu. karena live production banget. Dari ukuran mungkin memang size-nya pasti lebih kecil karena kita taruh di studio, tapi secara teknis kita ngediriin as panggung gitu panggung. Cuman perbedaannya kalau kita lihat tadi size jadi nggak perlu tinggi karena nggak ada penonton. Lebih ke situ. Mungkin lebih rumit ya karena mikirin sesuatu yang dikirim melalui broadcast yang dan di streaming, internet yang gitu di streaming, loh. betul. Nah memang dari situ karena memang itu baru lah ya, hal baru. Walaupun pada saat kita udah mulai virtual dan kita klaim lah itu virtual festival virtual terbesar pada saat itu di Indonesia khususnya. Antusiasnya banyak, penonton cukup banyak gitu ya dari berbagai daerah, baik Jakarta sendiri atau di daerah di luar Jakarta, bahkan di luar negeri, diaspora yang ada di sana. Kita punya datanya gitu ngerespon, dia nonton bener, dia nonton bener dan kita juga punya engagement lah di situ. Kita bikin yang kita bikin yang nggak cuma nonton aja, makanya kita tampilin lah muka-muka. Artinya Fluff pada saat online itu juga meregenerate fans ya, fansnya nambah gitu, follower nambah, banyak orang kagum dan seterusnya gitu. Jadi kalau dari audiens memang komentarnya juga bagus ya dari hasilnya Fluff, sama mungkin terutama dari artis-artis ya pada saat itu kan di bulan Agustus mereka happy banget karena udah lama nggak manggung, dia jadi kita coba akomodir dia manggung walaupun tidak ada penonton. Tapi mungkin tidak ada penontonnya bisa kita akomodir juga toh karena
dengan konsep yang kita munculin si muka-muka interaktif yang muka-muka si penonton kita tampilin di termasuk LED, muka gua ada ya? Ada muka lo. Jadi si artis juga jadi punya feel-nya. Oh iya itu yang nonton gue. Ya. Jadi kita tampilin tuh si kotak-kotak itu ya. Nah Ki, pada saat itu kan rumit lah ya. Gua nggak tahu apakah akan kejadian lagi ke depan virtual. Tapi yang gue pengen tanya, ini buat teman-teman di Evit, boleh nggak sih lo spill sedikit technical production itemsnya di September nanti? Oke. Tadi gue lanjutin tadi ya. 2021 juga kita tetap virtual, tapi yang pasti ada engagement, ada hal-hal baru lah yang kita tampilin di 2021. Social kita media ada, engagement. Di 2021 kita si penonton itu masuk melalui area yang kita coba desain kayak area outdoor. Jadi dia bisa 360 panoramik, mereka bisa ngeklik si mouse-nya atau handphonenya untuk jalan. Dia jalan dia kesini dan dia tinggal milih beberapa panggung. Nah, untuk yang 2022 ini emang secara teknis bisa dibilang nggak beda jauh. Secara teknis kita tinggal setupnya memang kalau yang kemarin virtual ada di studio, ini sekarang ada di Istora. Di Istora di mana kita sama punya 4 panggung. Cuman perbedaannya di Istora itu kita banyak area-area yang kita bangun gitu ya. Kayak contoh salah satu ada skateboard karena kita juga pengen ini festivalnya memang karena memang Fluff itu adalah hip hop, soul R&B gitu ya. Itu yang kultur itu yang kita bawa. Ada skateboard, skatepark kita punya, ada ring basket. Kemudian kita juga punya area-area yang kita bikin cinema seperti dokumenter kita yang bisa kita tampilin di situ. Mini cinema. Terus kita punya juga area di mana ada bar, ada lounge, ada DJ segala macam main di situ. Banyak hal-hal lain ya. Yang memang secara kultur kita bawa kayak graffiti gitu toh. Jadi memang kita siapin medianya nanti si bomber ini atau si graffiti ini artis-artisnya kita suruh ngebom lah ya kita istilahnya gitu ya. Terus acaranya di mana September? Di Istora Senayan. Berarti sama seperti yang awal. Yang awal tuh di mana? Yang awal Istora. Plannya memang Istora. Kemudian untuk virtualnya ya memang kita pastinya karena ini virtualnya nanti live, jadi tim virtual kita, teknis sistem virtual dan lain-lain untuk streaming itu semuanya ada di Istora. Jadi kamera yang memang ada kamera. Berarti ada broadcast team lah ya? Ada broadcast team yang memang sudah kita taruh di sana. Kalau dulu 2 tahun yang lalu sampai tahun lalu ada di mana namanya di studio, ini udah ada di area situ gitu. Karena live kan. Kalau bicara sound system, audio system apa yang istimewa dari nanti? Audio system itu ada nggak teknologi baru atau apa? Gini, kalau umpamanya dibilang teknologi baru, 2020 kita memang punya satu konsep di salah satu panggung itu 3D audio. Yang tadi mungkin juga udah dijelaskan gitu ya sama Boker gitu ya. Di area belakang itu bounce stage namanya. Memang harus ketemu sama artisnya karena memang ada produksi lah untuk bikin si audionya itu karena nanti pada saat dia main itu suara gitar bisa di sini. Itu ngesetnya memang rada beda. Speakernya juga nggak cuman seperti biasa kalau nonton konser ada. Itu yang untuk virtual. Bukan untuk yang untuk live. Yang live. Itu di awal 2020 itu. Udah begitu. Gitu. Waktu itu kita juga pernah udah salah satu ada yang kita coba. Ada beberapa lah yang kita coba pakai si ini aja artisnya nih ya. Gitu. Nah, yang ini juga kita coba Mana? Pamit dulu gua ada meeting. Pamit. Gua ada meeting sebentar, janji jam 5. Ini sebenarnya di Kobel-Kobel jam berapa? Jam berapa? Oke, thank you so much ya. Makasih, Bye. Bye, thank you, bye. Lama Kiki cabut. Jadi kalau yang tahun ini kita lagi coba jajakin juga ya si artisnya siapa yang mau karena itu memang ada. Total ada jadi berapa nggak semua. Total itu 50 plus 50 lebih yang pasti. Itu solo maupun band. Solo maupun band. Jadi kalau orangnya sih pasti lebih. Iya. Namanya itu kurang lebih 50 lebih. Bahkan bisa sampai 60 mungkin ya. Nah, yang audio tadi kita lagi jajakin siapa artis yang bisa mau. Memang kita areanya nggak kita taruh yang gede dulu gitu ya. Kemarin juga plannya ada di Bounce gitu ya.
Lebih ke situ. Oke. Di luar yang di panggung yang lain ya audionya seperti biasa lah ya. Iya, Audio iya, yang iya. pasti kita akan bikin maksimal juga. Iya, Karena apalagi hip hop R&B Iya. perlu sound audio yang bagus. Bagus Iya, gitu. Iya. Lebih ke situ sih toh. Iya. Kalau secara Oke, audio lighting. Ki pasti nanti banyak banget hal-hal yang bisa digali untuk industri event buat Ya. teman-teman. Jadi kalau nonton event jangan cuma lihat artis. Ya. Ya, jangan cuma lihat artis, lihat visualnya gitu ya, suasananya. Tapi yang lo harus pahami adalah event berkualitas itu juga didukung oleh pendukung teknis yang qualified. Kalau yang gue keren, nambahin kali ya, gitu. di luar audio lighting juga Iya. pasti ramai gitu ya. Kita pakai LED udah pasti. Oke. Ya kan? Kita pakai Oke. LED lah ya. Oke. Cuman memang nanti kita lihat lah ya. Ya. Kayaknya LED terbaru tuh. Ki, terima kasih banyak Ki. Thank you. Mudah-mudahan Sama-sama, sukses. Toh. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses juga buat Evin. Siap. Sekali lagi kita lagi ada di Presscons Fluffs. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Event Indonesia Channel. Salam sehat semua. Thank you. Thank you. Bye. Thank you Ki.